Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Sebelum saya menjelaskan tentang komunikasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teresia Fitriani Simamora. Saya dari kelas AB3A dengan NIM 2205091093. Nah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi tidak pernah lepas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan. Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin yang dimana itu ada communicatio, communicare, communico, yang dimana artinya itu sama. Nah, di dalam bahasa Inggris juga komunikasi disebut sebagai communication, yang dimana artinya kita memberikan atau pertukaran informasi-informasi yang kita peroleh kepada orang lain. Nah, sedangkan secara umum komunikasi juga memiliki arti, yang dimana komunikasi adalah kita bertukaran informasi ataupun ide beserta gagasan kepada satu pihak ataupun pihak lain. Bukan saja hanya itu, saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ada 3. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi tertulis. Dan yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah yang dimana komunikasinya itu berupa lisan ataupun tertulis. Contohnya seperti berdiskusi ataupun rapat. Dan yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah yang dimana tindakan menulis ataupun mengetik ataupun mencetak dalam simbol-simbol, baik berupa angka, huruf, ataupun yang lainnya. Dan contohnya itu seperti Gmail, surat-surat bisnis, dan proposal. Dan yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah di mana kita menggunakan isyarat yang bisa kita gunakan, dan dia itu tidak berupa sebuah ketikan ataupun yang lainnya. Contohnya itu seperti bahasa tubuh, intonasi suara, atau kecepatan kita di dalam hal berbicara. Selain itu juga, komunikasi memiliki beberapa bentuk. Nah, beberapa bentuk komunikasi menurut Effendi. Yang pertama itu adalah komunikasi pribadi. Apa sih komunikasi pribadi itu? Nah, komunikasi pribadi adalah yang dimana orang tersebut berbicara kepada dirinya sendiri atau antar pribadi. Dan yang kedua, yaitu ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yang dimana kita lakukan secara tatap muka kepada satu orang ataupun 2 beserta 3 orang, yang dilakukan demi mencapai tujuan yang bersama. Dan yang ketiga itu ada proses komunikasi. Apa sih proses komunikasi itu? Nah, yang dimana itu kita berkomunikasi juga memiliki beberapa proses. Nah, menurut Beauvais dan Thiel pada Purwonto tahun 2011, proses komunikasi itu ada 6. Nah, yang pertama, pengirim itu harus mempunyai ide atau gagasan. Dan yang kedua, pengirim itu harus bisa mengubah suatu ide menjadi bentuk suatu pesan. Dan yang ketiga, si pengirim harus menyesuaikan pesannya kepada orang lain. Dan yang keempat, si penerima harus menerima pesan. Dan yang kelima, yang dimana si penerima itu harus menanggapi dari pesan atau merespon pesan yang sudah dikirimkan oleh si pengirim. Dan yang keenam, penerima pesan harus menafsirkan isi pesan dari si pengirim. Nah, di dalam komunikasi juga memiliki beberapa hambatan loh. Nah, yang pertama itu ada hambatan teknis, hambatan semantik, serta hambatan perilaku. Nah,
saya juga akan menjelaskan cara mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, kita harus menggunakan sebuah ucapan yang baik atau kita memberikan umpan yang baik atau bisa dibilang umpan balik seperti feedback. Dan yang kedua, kita harus bisa memahami setiap individu dalam menyampaikan sebuah informasi yang baik terhadap kita. Dan yang ketiga, kita harus bisa menggunakan komunikasi yang baik face to face agar terjadinya sebuah hal yang diinginkan atau sebuah hal tujuan yang ingin kita capai. Dan yang keempat, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Dan kita tidak boleh juga menggunakan bahasa yang ambigu, yang dimana sulit dimengerti oleh mereka. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi verbal, yang dimana itu kita berkomunikasi dalam bentuk lisan ataupun tertulis, bahkan menggunakan kata-kata. Dan yang kedua, yang dimana itu kita harus mempunyai persiapan komunikasi yang dimana dalam bentuk verbal. Yang pertama, yang dimana itu kita harus bisa memperhatikan kata-kata sebelum kita mengucapkannya kepada orang lain. Dan yang kedua, kita harus bicara dengan jelas setiap kata-kata yang ingin kita ucapkan kepada orang lain agar orang tersebut tidak salah paham dengan ucapan kita. Nah, dan yang ketiga itu juga kita harus menggunakan intonasi suara yang lembut agar tidak terjadi percecokan di dalamnya. Dengan intonasi yang lembut, itu akan bisa membuat orang lain jauh lebih menangkap atau jauh lebih memahami setiap apa yang kita bilang. Nah, yang kesekian kalinya kita harus berbicara dengan percaya diri. Kita harus bisa percaya diri bahwa setiap ucapan yang kita berikan kepada orang lain atau perkataan yang akan kita katakan kepada orang lain itu memang benar. Dan kita tidak boleh merasa tidak percaya diri karena itu akan mengganggu komunikasi kita terhadap orang lain. Dan yang terakhir, kita harus bisa berbicara secara bertatapan, secara langsung, yang dimana kita tidak boleh ada rasa malu-malu atau apapun itu, yang dimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain agar komunikasi itu berjalan dengan baik ya. Komunikasi verbal juga memiliki beberapa keuntungan. Nah, yang dimana keuntungan dari komunikasi verbal itu kita akan kelemahan atau keuntungan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keuntungannya. Keuntungan komunikasi verbal yang dimana kita dapat melatih diri kita dalam hal berkomunikasi secara logis sebelum menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, sedangkan di balik keuntungan komunikasi verbal jelas ada kelemahannya juga. Nah, kelemahan dari komunikasi verbal yang dimana kita sering mengalami gangguan, yang dimana itu contohnya seperti suara terasa agak gaduh atau komunikasi kita kurang dimengerti oleh orang lain dan kita sulit untuk berkomunikasi dengan beliau. Nah, kita juga memiliki fungsi dalam komunikasi verbal. Selain itu juga jelas bukan pasti memiliki fungsi. Nah, fungsi dari komunikasi verbal itu apa sih? Ya, saya akan memberitahunya. Fungsi dari komunikasi verbal yang dimana kita menafsirkan diri kita, memberikan kejelasan kepada orang lain dalam penyampaian ide beserta gagasan dan kemampuan yang kita miliki secara logis. Nah, selain itu juga saya akan menjelaskan tentang komunikasi tatap muka. Apa sih komunikasi tatap muka itu? Ya, komunikasi tatap muka ialah yang dimana kita berkomunikasi terhadap orang lain secara tatap muka, yang dimana kita bisa menafsirkan atau menjelaskan tentang ide-ide yang kita miliki kepada orang lain tanpa melalui perantara, dan kita bisa melihat reaksi orang lain saat dia mendengarkan komunikasi dari kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika bertelepon. Nah, setiap kita menjawab telepon tentu kan menggunakan etika. Nah, etikanya yang pertama itu menjawab telepon. Yang pertama yaitu kita harus mengangkat segera gagang telepon setelah telepon itu berdering 2 kali. Dan yang kedua,
kita harus sapa secara profesional atau bisa menggunakan kata selamat pagi di saat dia menelpon kita di pagi hari. Dan kita juga harus mengikutkan nama kita, contohnya seperti kita bekerja di dalam perusahaan, nama perusahaan kita, dan nama yang harus kita menjawab telepon, dan ucapkan kalimat ada yang bisa saya bantu. Nah, selanjutnya kita harus selalu menyebutkan nama penelepon dengan dilengkapi sebutan bapak atau ibu, dan kemudian kita harus mencatat pesan yang disampaikan oleh si penelepon kepada kita. Dan kemudian kita harus bisa mengakhiri pembicaraan, dan jangan lupa mengucapkan kata terima kasih dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Dan yang kemudian kita harus meletakkan gagang telepon secara pelan. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang menjawab telepon internal. Nah, dan di mana itu kita harus sebutkan bagian dan nama Anda atau nama kita. Contohnya bagian pemasaran dengan Teresia di sini ada perlu apa? Seperti itu contohnya. Dan yang ketiga, kita menelepon atau si pengirim menelepon. Nah, itu kita harus diawali dengan memperkenalkan diri. Contoh, selamat pagi, dengan saya Teresia dari PT Atlantis. Apakah Bapak Ibu memerlukan sesuatu atau ingin memberitahukan sesuatu? Nah, dan selanjutnya, saat telah dapat menghubungi orang yang dimaksud, jangan langsung menyergap ke pembicaraan atau melainkan dengan sopan menanyakan terlebih dahulu apakah dia memiliki waktu untuk berbicara. Nah, kita harus bisa bertanya terlebih dahulu terhadap orang tersebut apakah beliau memiliki waktu untuk kita saat kita berbicara dengan dia. Nah, hal yang perlu diperhatikan di dalam bertelepon. Yang pertama, sebelum menjawab telepon, kita harus singkirkan pekerjaan lain agar itu tidak menjadi penghalang atau pengganggu di saat kita ingin bertelepon atau mengangkat telepon. Nah, yang kedua, senyumlah saat kita menjawab telepon. Walaupun penelepon tidak dapat melihat, namun dia bisa merasakan bahwa kita tersenyum saat bertelepon dengan dia atau kita berantusias saat bertelepon dengan beliau. Dan yang ketiga, biarkan si penelepon itu berbicara tanpa sela. Apabila mau menyela, menggunakan aturan diam sejenak atau hitunglah sampai 2 setelah lawan berbicara itu berhenti. Nah, dan yang terakhir, ketika harus membuat seseorang menunggu sebentar di telepon, pastikan untuk telepon dengan alasan yang tepat. Nah, kita juga perlu harus menanyakan kepada si penelepon apakah dia bisa atau bersedia memberikan waktunya untuk kita untuk menelepon. Nah, yang ketiga juga, yang terakhir, kita harus bisa mengatasi penelepon yang berbicara atau tunggulah beberapa saat dengan diam dan cobalah mengakhiri telepon dengan mengucapkan maaf. Dan yang terakhir itu persiapan komunikasi dengan tatap muka. Yang pertama terhubung dengan penonton, dan yang kedua tinggalkan naskahnya dan lakukan percakapan, dan yang ketiga kita harus bisa memperhatikan dan mendengarkan dan sesuai dengan apa yang beliau katakan. Dan yang terakhir, kita harus sesuaikan komunikasi berdasarkan penjelasan beserta hal yang dia katakan kepada kita. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi bisnis. Saya mohon maaf jika ada pengucapan atau kata-kata yang kurang di dalam tentang komunikasi bisnis. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang.